Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanci dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Saya akan membahas tentang konsep motivasi mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama ada konsep motivasi. Pengertian motivasi itu sendiri, motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu. Oleh sebagian para ahli, proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Tujuan atau hasil yang dicari karyawan dipandang sebagai kekuatan yang bisa menarik orang. Memotivasi orang adalah proses manajemen untuk mempengaruhi tingkah laku manusia berdasarkan pengetahuan mengenai apa yang membuat orang bergerak. Selanjutnya ada menurut Suwarli dan Bakhtiar pada tahun 2010, bentuk motivasi terdiri atas motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan motivasi terdesak. Motivasi intrinsik ini yaitu motivasi yang datang dari dalam diri individu, dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar diri individu, dan yang terakhir motivasi terdesak yaitu motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit dan munculnya serentak serta menghentak dan cepat sekali. Selanjutnya ada teori motivasi. Yang pertama ada teori motivasi Abraham Maslow pada tahun 1943 sampai tahun 1970. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. Dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Dan yang kedua kebutuhan rasa aman, seperti merasa aman dan terlindungi jauh dari bahaya. Dan yang ketiga kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, seperti berafiliasi dengan orang lain, diterima, dan memiliki. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan, seperti berprestasi, berkompetisi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, seperti kebutuhan kognitif, mengetahui, memahami, dan menjelajahi. Yang kedua ada teori motivasi Herzberg. Ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor ini disebutnya dengan faktor higiene, faktor ekstrinsik, dan faktor motivator, yaitu faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik ini memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi, lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan faktor motivator yaitu memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada teori motivasi Douglas McGregor mengemukakan 2 pandangan manusia, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Menurut teori X, 4 pengandaian yang dipegang manajer. Yang pertama, karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Yang kedua, karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Dan yang keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang diikatkan dengan kerja.
Kontras dengan pandangan negatif ini mengenai kodrat manusia ada 4 teori. Pertama, teori dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Dan yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Dan yang keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. Yang keempat, ada teori motivasi V. Room. Teori dari V. Room tentang Cognitive Theory of Motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut V. Room, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu ekspektasi, harapan. Yang kedua, instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi. Pertama, ekspektasi, yaitu harapan keberhasilan pada suatu tugas. Yang kedua, ada instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas. Dan yang ketiga, ada valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Yang kelima, ada teori Achievement MC Challenge yang ditemukan oleh MC Challenge pada tahun 1961, menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi. Yang kedua, kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan sosialnya Maslow. Dan yang ketiga, dorongan untuk mengatur. Yang terakhir ada teori Clayton Alderfer ERG. Teori ini yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini Alexander mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Cara-cara motivasi orang lain. Yang pertama, ketahuilah dari mana datangnya motivasi. Motivasi berasal dari dalam diri sendiri, dan yang cari tahu apa yang menjadi masalah seseorang yang kita beri motivasi. Dan yang ketiga, mendengarkan setiap keluh kesah seseorang, karena tanpa mendengarkan kita tidak akan tahu apa masalahnya. Dan yang keempat, carilah penyebabnya bukan akibatnya. Dan kelima, tidak mengkritik. Selanjutnya ada tahap-tahap memotivasi menurut Rahmat Mr. Power dalam artikelnya yang berjudul Cara Memotivasi Orang Lain. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang termotivasi atau menjadi orang yang sangat semangat terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa memberikan semangat kepada orang lain jika kita tidak memiliki semangat? Tingkatkan motivasi diri kita terlebih dahulu, baru kemudian berikan motivasi kepada orang lain. Jika kita semangat, bisa jadi tanpa berkata-kata pun, kita akan diikuti oleh orang-orang di sekitar kita. Ada yang mengatakan kalau antusias itu menular, maka hendaklah dengan antusias. Yang kedua, paham teknik motivasi terlebih dahulu. Karena seringkali kita menemukan banyak orang yang mencoba memotivasi orang lain, anak atau bawahan dengan cara yang salah. Bukan semangat yang kita berikan, malah yang banyak terjadi justru kontradiktif. Sebagai contoh, dan yang ketiga, pahami orang yang akan kita semangati. Lihat apa yang akan memotivasi dia, mana yang lebih dominan, apakah memotivasi mengejar atau menghindar, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan dia. Setelah paham, kita akan lebih mudah memotivasinya. Seringkali kita minta dipahami tetapi lupa memahami.
Ini ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan dan pemimpin dan kepemimpinan. Dan ada juga faktor internal. Faktor internal meliputi pembawaan individu, tingkat pendidikan, pengalaman masa lampau, dan yang terakhir keinginan atau harapan masa depan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa motivasi itu memiliki 3 aspek, yaitu kebutuhan, konflik, dan tujuan. Yang pertama ini kebutuhan, keadaan tergolong dalam diri organisasi, yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan, misalnya kebutuhan jasmani, karena keadaan lingkungan, atau karena keadaan mental seperti berpikir dan ingatan. Yang kedua ada konflik, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini. Dan yang ketiga tujuan, yaitu goals atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. Kesimpulannya, motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa motivasi memiliki 3 aspek. Yang pertama, ada keadaan tergolong dalam diri organisasi. Yang kedua, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan itu. Dan yang ketiga, goals atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.